Sobat BDKA, hari ini cuaca tidak cerah. Memang ada saat matahari tertutup awan gelap. Ya, tapi sebagai orang percaya, kita harus tetap bersyukur dan pada akhirnya Allah selalu memperhatikan kita. Raja Daud memberikan jawab melalui mazmurnya yang pada momen tertentu seperti ditinggalkan Allah. Kita segera akan mendengarkan respon Daud menghadapi masa kekeringan yang mengakibatkan masalah besar. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Dengan sikap hormat, kita mengikuti penjelasan firman Tuhan. Ayo semuanya. Shalom anak-anak, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami bahwa di dalam seluruh persoalan yang sedang kami hadapi, pasti Tuhan sudah sediakan jalan keluar yang ada di depan. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, karena firman Tuhanlah jawaban atas hidup kami ketika kami menghadapi seluruh persoalan demi persoalan. Kami buka hati kami, bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud memerintah di Yerusalem, pernah terjadi kelaparan selama 3 tahun. Hal ini sepertinya memang tidak masuk akal, karena Tuhan pernah berkata bahwa negeri yang didiami oleh orang Israel, yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel itu adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi karena iklimnya, mungkin karena ada hal-hal lain, maka kelaparan itu bisa juga terjadi. Pada kelaparan tahun pertama, Daud menganggap itu satu hal yang biasa. Pada tahun yang kedua, Daud melihat hal biasa sekalipun mungkin itu menjadi lebih parah. Tapi pada tahun yang ketiga, Daud merasa bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Karena kelaparan ini tidak seperti hal yang wajar. Maka Daud sebagai orang yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan, Daud datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab bahwa pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah kepada orang-orang Gibeon. Maksudnya seperti apa? Nah, pada waktu Saul memerintah sebagai raja, maksudnya waktu Saul hidup, Saul punya keinginan untuk membinasakan, memusnahkan seluruh orang-orang Gibeon. Itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi Alkitab mencatat untuk kepentingan orang Israel dan orang Yehuda. Padahal pada waktu yang lalu Yosua pernah berjanji di hadapan Tuhan juga bahwa orang-orang Gibeon akan dilindungi kalau mereka berada di tengah-tengah orang Israel. Maka Alkitab mencatat bahwa Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Nah, setelah Daud mendapatkan jawaban ini dari Tuhan, maka Daud segera mengumpulkan orang-orang Gibeon. Dan Daud bertanya kepada orang Gibeon, apakah yang aku harus perbuat atas kamu? Dan dengan apakah aku harus mengadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Maka orang-orang Gibeon ini menjawab, urusan kami dengan Saul ini bukan urusan emas dan perak. Dan kami pun tidak punya hak untuk membunuh satu orang Israel. Maka Daud menjadi bertanya kembali, kalau begitu apa yang harus aku perbuat? Maka orang-orang Gibeon ini menjawab, serahkanlah 7 orang anak yang pernah darinya berniat untuk membasmi atau memusnahkan suku kami Gibeon. Wah, mendengar hal itu, Daud sangat terkejut. Karena salah satunya ada Mephiboset di situ. Tapi Daud berhitung. Ketika dihitung, maka Daud mendapatkan jawaban. Kenapa Mephiboset tidak diikut sertakan untuk diserahkan kepada orang Gibeon? Karena Mephiboset adalah anak Yonatan.
Dan Daud pernah berjanji kepada Yonatan, Mephiboset akan dilindunginya. Setelah itu Daud memerintahkan agar 2 anak laki-laki dari Rispa dan 5 anak laki-laki dari Merab diserahkan kepada orang-orang Gibeon. Setelah diserahkan ke 7 anak laki-laki daripada keturunan Saul ini, maka segeralah orang-orang Gibeon ini menggantung ke-7 anak laki-laki ini di bukit Tuhan, di hadapan Tuhan, yaitu di Gibeon. Maka setelah itu matilah ke-7 anak laki-laki daripada Saul. Melalui penghukuman ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa bagi keluarga Saul tidak akan pernah lagi bisa duduk di dalam jabatan Raja Israel. Dari hukuman ini menunjukkan bahwa pelita dari keluarga Saul sudah padam. Tetapi masih ada orang yang bersetia kepada keluarga Saul, yaitu yang bernama Rispa. Ketika itu Rispa tidak mau pulang. Rispa menjaga daripada 7 mayat anak laki-laki tersebut, yaitu dengan tujuan supaya tidak ada burung-burung yang memakan daripada ke-7 mayat ini. Dan pada malam hari tidak ada binatang buas yang juga memakan daripada ke-7 mayat ini. Maka berita itu sampai kepada Daud dan Daud merasa terharu. Maka Daud juga segera mengumpulkan tulang-tulang Saul yang pernah diambil oleh orang-orang Filistin. Juga demikian tulang-tulang daripada Yonatan. Dan dikumpulkan bersama dengan tulang-tulang 7 mayat ini dan dikuburkan menjadi satu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa hutang darah atau hutang nyawa itu harus dibayar dengan nyawa. Seharusnya jikalau Daud ini tidak bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab apa sebenarnya yang terjadi, maka seluruh orang Israel harusnya mengalami kematian. Jadi hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ingat anak-anak sekalian, pada waktu itu hanyalah 7 orang untuk orang seluruh Israel. Tapi nantinya di dalam Kristus dan saat ini juga yang kita alami, Kristus jauh mengerjakan yang lebih besar dan lebih sempurna. Karena melalui dirinya yang satu itu boleh menebus, boleh membangkitkan, boleh menghidupkan seluruh orang yang mati akibat dosa. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melihat bahwa Raja yang dipimpin oleh Tuhan, Raja yang diberkati oleh Tuhan, seperti pelita di tengah-tengah umatnya. Dan Kristus adalah terang dunia yang sejati. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hutang darah harus dibayar dengan darah, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kalau orang Israel hari itu harusnya mati gara-gara dosa Saul yang pernah kerjakan. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau sebenarnya kami adalah orang-orang yang harus mendapatkan hukuman dan mati adanya. Tapi karena Kristus telah menebus dosa kami, kami menjadi orang-orang yang dihidupkan. Kalau Daud menjadi pelita bagi bangsa Israel, Kristuslah terang dunia yang sejati, yang boleh menyinari seluruh hati manusia yang hidup dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berusaha mengingat pemeliharaan Allah sepanjang masa. Kesetiaan Allah terbukti dari generasi ke generasi. Baru saja kita mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan pernah mengutuk, namun ternyata belas kasihan Tuhan yang sangat besar juga dinyatakan kepada bangsa Israel dan Saul.
Mari dengan gentar kita persiapkan diri untuk renungan besok melalui pembacaan dari 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai pasal 22 ayat 51. Salam damai sejahtera buat teman-teman.